Nice. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Senin, 30 Oktober 2023. Kita mau ke case penagihan kartu kredit BRI. Iya, kita mau ke case penagihan kartu kredit. Dan case yang masuk berasal dari kolom komentar ya. Dan ini berasal dari Bang Cahyadi Pradengga. Komentarnya seperti ini. Bang, saya Galbay 4,9 juta CCBRI. Sudah bikin surat perjanjian juga. Oke, berarti ini sudah didatengin. Berarti ini sudah ada collection yang masuk ya. Sudah ada collection yang masuk dan melakukan perjanjian baru. Tapi bulan ini saya macet karena keuangan lagi kurang. Tapi si DC ngancem buat bawa ke jalur hukum. Itu bener nggak Bang? Mohon pencerahannya. Oke ya, jadi ini Pak Cahyadi Galbay CCBRI dengan limit 4,9 juta dan sudah melakukan perjanjian baru. Jadi otomatis sudah ada dari pihak collection atau pihak bagian penagihan memberikan opsi jatuhnya ini sih kemungkinan direstrukturisasi kredit ya. Restrukturisasi kredit. Nah, susah amat bahasanya ya. Tetapi setelah melakukan perjanjian itu, nasabah ini mengalami kesulitan lagi untuk melakukan pembayaran atau kontrak baru itu. Nah, jadi gini ya teman-teman. Ini kita akan bahas juga tentang jalur hukumnya. Pertama tentang restrukturisasi ya. Jadi ini general ya, general. Kalau kami lah ya, kami ada di posisi seperti itu, lebih baik ketika kita ngalami sikon macet kartu kredit, kemudian ada DC masuk, entah itu by phone, entah itu WA, entah itu visit langsung, yang pada intinya adalah memberikan opsi untuk melakukan perjanjian baru, dalam tanda kutip adalah restrukturisasi kredit. Kalau memang, disclaimer ya, ini tidak untuk menjatuhkan profesi debt collector, tetapi jika nasabah memang dalam kondisi belum ada duit, tidak stabil keuangannya, sedang benar-benar di bawah, sedang tidak mampu untuk melakukan pembayaran, jangan melakukan perjanjian baru. Ya, jangan melakukan perjanjian baru. Lebih baik tunda bayar dan nanti selesaikan cash and carry, one pay, satu kali bayar. Ya, jadi kita menunda pembayaran bukan untuk ngilang, bukan untuk tidak membayar, tetapi kita fokus untuk bekerja, fokus cari duit, fokus dengan omset usaha kita. Nanti ada duit, kita selesaikan. Sudah seperti itu. Minta surat lunasnya. Jadi penyelesaian kartu kredit itu ada banyak jalurnya, teman-teman. Ya, cuman kalau memang case-nya seperti ini, lebih baik jangan melakukan perjanjian baru. Karena logikanya gini teman-teman, kita saja sedang dalam kondisi sulit, kok melakukan perjanjian baru untuk melakukan cicilan yang pasti, yang jumlahnya sudah ditentukan sekian-sekian di setiap rentan waktunya. Kan itu sudah dalam tanda kutip, bank sebenarnya ngerti ini nasabah macet. Makanya datanglah collection, datanglah kolektor, kemudian memberikan opsi perjanjian baru. Nah, bank ini sudah tahu nih, bahwa si nasabah macet. Si nasabah posisi keuangannya tidak stabil, terbukti dengan tidak adanya pembayaran. Nah, makanya dilakukan perjanjian baru itu. Nah, perjanjian baru ini, dalam tanda kutip ya, itu sedikit agak tricky kalau saya bilang. Karena apa? Bank sudah ngerti ini nasabah bakalan macet lagi di kemudian hari. Ya, dengan rentan waktu tertentu. Karena logikanya, yang kemarin saja batuk-batuk kok disuruh nyicil lagi gitu, dengan skema baru. Nah, nanti di tengahnya akan timbul kayak gini teman-teman. Apa kabar dengan duit yang sudah dibayarkan di kartu sebelumnya? Ya, karena ketika kita menandatangani perjanjian baru itu, pihak collection atau pihak terkait itu mempunyai kekuatan untuk melakukan pressure bahwa ini Bapak harus menyelesaikan yang ini, Pak. Sudah tidak berkaca ke sana lagi. Tetapi ini Pak, perjanjian barunya Bapak harus selesaikan begini. Jadi otomatis pressure-nya bakalan luar biasa. Jadi wajar ketika ada bahasa nanti akan kita selesaikan di jalur hukum. Nah, kalau Pak Cahyadi dengan statementnya mengancam bahwa akan dibawa ke jalur hukum, jawabannya adalah ya bisa saja Pak, bisa dibawa ke jalur hukum. Tetapi ingat Pak, tetap tenang ya.
mereka berhak membawa ke jalur hukum. Tetapi ini adalah ranahnya tetap perdata. Jadi hutang piutang itu tetap perdata, Pak. Dan balik lagi, Pak, nominalnya masih di angka 4,9. Nominal pokoknya adalah di angka 4,9. Jadi untuk mendaftarkan sebuah perkara tentunya juga memerlukan kos. Nggak ketang, kita nggak usah sebutin nominal perkaranya ya. Nggak ketang 1.000, 2.000 perak tetap perlu biaya. Jadi logikanya, Pak, logikanya kecil kemungkinan untuk akan dilanjutkan ke ranah pengadilan dalam penyelesaian hutang senilai 4,9 juta, Pak. Dan ini mutlak perdata. Dengan catatan, Pak, data Bapak itu benar. Data Bapak itu benar, namanya valid. Kalau pemain kredit pasti ngerti yang namanya istilah reborn, ngerti yang namanya istilah kucing gitu ya. Nah, kita nggak akan masuk ke sana. Pokoknya kuncinya gini, teman-teman. Ketika kita head to head dengan bagian collection, selama data kita valid, selama kita benar, kita hanya bukan melanggar, sorry maaf. Jadi kesalahan kita hanyalah kita belum bisa menyelesaikan tagihan, ya. Hanya sebatas itu. Tidak ada ranah pidana yang kita sentuh, ya. Jadi kita tidak perlu mempunyai ketakutan yang berlebih ketika memang kita belum ada duit, kok ada pressure nanti akan kita bawa ke jalur hukum. Ya boleh, Pak, memang ada siklusnya. Dan bagian bank atau pihak bank itu berhak untuk melakukan langkah itu jika memang diperlukan. Tetapi Pak, ini tetap ranahnya perdata. Jadi so tetap tenang, Pak. Balik lagi nominalnya juga masih kecil ya, Pak ya. Mohon maaf, bukan kita membandingkan angka 1 sampai 10 besar atau kecil, tetapi dengan 4,9 belum pernah sih, Pak, kita mendengar dibawa sampai ke ranah pengadilan, sampai ke jalur hukum seperti itu, Pak. Nah, biar lebih nyaman, Bapak coba konsultasikan ke paralegal atau orang yang ngerti hukum perdata ya, Pak, khususnya yang terdekat, Pak, yang terdekat, mungkin saudara, mungkin kerabat atau temannya dari teman, coba tanyakan lebih langsung klausul yang sudah Bapak tanda tangani itu. Nah, ketika Bapak menandatangani perjanjian baru, Pak, itu kan ada poin-poinnya ya, Pak. Jika ini maka itu, jika itu maka ini, Pak. Tetap ada konsekuensi di poin-poinnya. Nah, Bapak coba pahami itu, Pak. Ada tidak ranah yang masuk keluar dari perdata, dalam tanda kutip akan digeser ke ranah pidana. Coba Bapak pelajari, coba Bapak baca lagi. Ya, jika tidak ada, ya artinya Bapak tidak perlu khawatir yang berlebih. Lalu bagaimana, Pak, kalau saya tetap terusan ditekan? Ya pasti, Pak, Bapak akan ditekan karena Bapak melakukan perjanjian baru itu. Ya, jadi solusinya gimana kalau sudah terlanjur menandatangani perjanjian baru, kok Bapak belum ada duit? Kalau sudah terlanjur masuk ke sana, makanya saya bilang tuh kalau memang belum ada duit jangan menandatangani perjanjian apapun, Pak. Tapi kalau kita sudah terlanjur, dalam hal ini adalah Bapak terlanjur menandatangani, membuat perjanjian baru dan di tengah-tengah perjanjian itu proses pembayarannya kok batuk lagi, macet lagi, jangan dipaksakan untuk melakukan pembayaran dulu, Pak. Karena bagaimanapun Bapak memang belum bisa, lebih baik kalau ditunda juga pasti pressure-nya besar dan mau nggak mau Bapak harus menyelesaikan dengan kontrak baru itu, Pak. Nah, lebih baik Bapak baca lagi aja, Pak, poin klausul-klausulnya itu, nanti konsultasikan dengan paralegal yang terdekat. Cuman kuncinya satu, Pak, Bapak tetap tenang karena itu nominalnya 4,9 juta dan selama Bapak datanya valid, benar, nggak usah khawatir akan bergeser ke ranah-ranah yang lain karena utang tetap jatuhnya perdata, Pak, ya. Dan final di pengadilan juga akan ada putusan pasti ya menyicil sesuai kemampuan ya. Jadinya seperti itu. Jadi itu hanya shock terapi sih, bahasanya hanya shock terapi. Jadi Bapak nanti akan tetap ketemu penekanan nominal yang baru itu, Pak. Bapak baca lagi, Pak, berapa kontrak barunya itu ya. Memang akan agak sedikit berat untuk melakukan yang namanya oh maaf saya belum bisa bayar sekarang gitu. Tetapi Pak, balik lagi, Pak. Bapak ada di ranah mana, Pak? Bapak ada di ranah perdata. So tetap tenang dan fokuslah untuk membayar jika nanti sudah ada duitnya, ya. Nah, kalau belum ada mau digimanakan, Pak? Ya, sip, stay cool. Jadi buat pembelajaran yang lain, kalau memang kita belum ada duit, kemudian kita ketemu bagian collection head to head menawarkan perjanjian baru untuk cash kartu kredit, jika memang belum ada duit dan tidak yakin, tidak mampu untuk melakukan skema cicilan dengan rentan waktu tertentu ke depan,
jangan tanda tangan di perjanjian itu, Pak. Lebih baik Bapak tolak dengan bahasa yang halus. Mohon maaf Mas, Mbak kolektor, saat ini kami sedang dalam kondisi sulit. Kalau kami harus melakukan perjanjian baru seperti ini, bagaimana dengan pembayaran kami sebelumnya, Pak? Tanyakan itu. Terus yang kedua, jika nanti di kemudian hari kami macet dengan cicilan yang baru ini, Pak, dengan restruktur yang baru ini macet, itu gimana Pak pembayarannya yang sudah-sudah? Coba tanyakan itu. Ya. Intinya teman-teman, hindari itu kalau bisa. Ya. Jadi lebih baik untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit, jika memang sudah fix macet, fokuslah dengan cari omset, kejar untuk mendapatkan penghasilan, ada duit kita selesaikan one pay, satu kali bayar ya. Geser collectionnya, kalau datang kita temui, jelaskan keadaannya, tolak secara halus untuk melakukan perjanjian baru. Nanti kita selesaikan, kita langsung datang ke bank, Pak. Kita bisa, Pak, untuk melakukan penyelesaian dengan datang langsung ke bank. Ya, sip. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye. Nice.